Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan kuliah matematika teknik 1 kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi perkuliahan. Ini sebagai materi dasar juga, yaitu persamaan diferensial, linier homogen orde 2. Nah, kenapa yang kita bahas bukan sistem persamaan? Jadi sebelum kita bahas sistem persamaannya, diferensial linier orde 2, itu kita harus paham dulu ini cara menentukan solusi dari persamaan diferensial linier homogen orde 2 yang tunggal dulu, baru yang sistem kita bahas. Karena kalau ini nggak ngerti cara menentukan solusinya, kita nggak akan bisa menentukan solusi dari sistem persamaannya. Oke, kemarin kita udah bahas yaitu matriks spektral dan matriks modal yang akan kita gunakan juga nanti kalau menyelesaikan problem sistem persamaan diferensial linier orde 2. Nah, selain matriks modal dan matriks spektral, Anda juga harus mesti paham cara menentukan solusi dari persamaan diferensial linier homogen orde 2. Baru setelah ini kita lanjut ke sistem persamaannya, diferensial linier orde 2. Nah, misalnya saya punya kasus Y double aksen misalnya ditambah Y aksen ditambah misalnya 2Y sama dengan 0. Nah, ini disebut dengan orde 2 karena variabel turunan tertingginya yaitu turunan kedua. Kemudian kenapa disebut dengan homogen? Karena di sebelah kanan itu konstantanya itu sama dengan 0, dan linier karena semua variabelnya linier, nggak ada yang punya pangkat selain satu. Oke, bagaimana cara menyelesaikan solusinya? Ini pernah saya bahas dulu di kuliah semester awal, yaitu di kalkulus 2 kalau Anda kuliah sama saya. Yaitu pertama kita harus ubah dulu seluruh variabel Y. Nah, ini juga boleh misalnya kita tulis seperti ini, misalnya F double aksen X, ini kan sama saja seperti nulisnya, ditambah F aksen X bentuk lainnya, ditambah 2fx sama dengan 0. Jadi sama saja, ini pakai Y, kalau ini pakai F double aksen. Oke, kita pakai yang ini saja. Nah, pertama langkahnya kita harus merubah seluruh variabel F aksen, F double aksen, atau Y aksen, Y double aksen itu ke dalam bentuk lambda, di mana aturannya adalah kalau dia turunan kedua itu berubah menjadi lambdanya lambda kuadrat. Kalau dia turunan pertama atau F aksen X jadinya lambda pangkat 1. Kalau dia Y bukan turunan, maka lambdanya lambda pangkat 0 atau sama dengan 1. Oke, berarti ini kalau kita ubah, ini ya benar, kalau kita ubah ini persamaannya F double aksen X ditambah F aksen X ditambah 2fx sama dengan 0. Ini berarti menjadi lambda kuadrat ditambah lambda pangkat 1 ditambah 2 kali lambda pangkat 0, berarti 2 kali 1 sama dengan 0. Berarti lambda kuadrat tambah lambda tambah 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya Anda harus mencari nilai dari akar dari lambda ini. Nah, kita bisa menggunakan rumus ABC atau kita faktorkan dia kalau bisa memungkinkan untuk difaktorkan. Berarti ini kalau difaktorkan jadinya lambda bisa nggak nih? 2 dan 1, berarti 21. 2 dan 1 seperti ini nggak bisa nih difaktorkan. Kita cari dengan rumus ABC saja, yaitu lambda 1 dan lambda 2 sama dengan minus B plus minus B kuadrat kurang 4AC
per 2A, sehingga jadinya lambda 1 dan lambda 2 sama dengan minus A nya 1, B nya 1, C nya 2, berarti minus 1 plus minus 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 2 per 2 kali 1, sehingga jadinya minus 1 plus minus akar 1 dikurang 8, ini kan 1 kurang 8 ya, 4 kali 1 4 kali 2 8, 1 kurang 8 berarti minus 7 per 2. Nah, sehingga jadinya lambda 1 sama dengan minus 1 dikurang akar minus 7 per 2, dan lambda 2 sama dengan minus 1 plus akar minus 7 per 2. Nah, di bilangan kompleks kita kan sudah bahas bahwa jika I atau J itu nilainya adalah sama dengan akar negatif 1. Nah, oke. Kita hapus ini. Kita hapus. Kita lanjutkan, kita sederhanakan bentuk akarnya. Lambda 1 lambda 2 nya. Oke. Sehingga jadinya warna biru, yaitu lambda 1 sama dengan minus 1 dikurang minus 7, ini kan sama dengan akar 7 dikali akar negatif 1, kan sama saja, akar 7 dikali akar negatif 1 berarti akar negatif 7 per 2, sehingga jadinya kalau kita sederhanakan jadinya lambda 1 sama dengan negatif 1 dikurang akar 7 negatif, akar negatif 1 nya berarti I atau J boleh juga. Nah, sehingga kalau kita tulis jadinya minus setengah dikurang I akar 7, dan lambda 2 sudah pasti sama dengan minus 1 ditambah akar 7 yang ini I per 2, sehingga jadinya minus setengah plus I akar 7. Nah, kita sudah dapatkan lambda 1 lambda 2 nya, baru kita masukkan ke solusi umumnya. Solusi umumnya dari orde 2 persamaan diferensial linier homogen orde 2 itu jadinya seperti ini. Nah, ini rumusnya di belakang Anda catat. Y atau sama dengan fx itu sama dengan C 1 epsilon lambda 1x ditambah C2 epsilon lambda 2x. Nah, ini rumus sesuai dengan ketentuan ya, jadi nggak usah ditanya dari mana asalnya, jadi ini dipakai, dihafalkan kalau perlu. Itu kita masukkan nilai-nilainya, yaitu Y atau fx nya sama dengan C1 epsilon lambda 1 nya berapa tadi? Lambda 1 nya berarti minusnya agak ke bawah karena agak panjang lambda 1 nya. Nah, Y fx atau Y sama dengan C1 epsilon buka kurung, yaitu minus setengah dikurang I akar 7 dikali dengan X ditambah
C2 epsilon buka kurung minus setengah ditambah, kita hapus dulu, ini ada hitam-hitam ini, kita hapus aja lah semuanya dulu. Epsilon yaitu buka kurung min setengah, susah sekali nulisnya, epsilon buka kurung minus setengah ditambah I akar 7, oke, dikali X. Jadi inilah dia solusinya. Solusinya berarti yang ini. Oke, untuk persamaan, ingat persamaan, bukan sistem persamaan tapi persamaan. Diferensial linier homogen orde 2. Oke, jadi itu dia cara menyelesaikan solusi dari sistem persamaan diferensial linier homogen orde 2, yaitu ada 3 langkah. Saya rangkum lagi, saya ulangi, saya rangkum. Yang pertama, kita ubah seluruh variabel, y aksen, y double aksen atau f aksen, f double aksen ke dalam variabel lambda kuadrat, lambda dan 1. Kemudian baru kita cari akar persamaannya, akar persamaan karakteristik. Selalu bentuknya yaitu lambda kuadrat ditambah b lambda ditambah c sama dengan 0. Pakai rumus ABC. Baru kita masukkan nilai lambdanya, akan ketemu nanti lambda 1 dan lambda 2. Kalau sudah ketemu ini baru kita masukkan ke solusi umumnya. Solusi umumnya yaitu fx atau y C1 epsilon lambda 1x ditambah C2 epsilon lambda 2x. Nah, di solusi ini masih ada variabel C1 dan C2 yang belum diketahui. Gimana cara menemukannya? Ya, kalau ada nilai inisialnya baru kita bisa dapatkan nilai C1 dan C2. Nah, dalam kasus contoh tadi kita nggak menampilkan nilai initial conditionnya. Kalau nggak ada nilai initial conditionnya, ya solusinya cuma sampai di sini saja. Oke, jadi ingat, ini digunakan nanti dalam kasus atau dalam materi sistem persamaan diferensial linier orde 2, sistem persamaan dengan matriks spektral dan matriks modal. Oke, demikianlah kuliah kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.